bersama gereja sejagat dan di dalam kalender resmi gereja, juga atas kebijakan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, karena hari ini tanggal 2 November ini jatuh tepat di hari Minggu, melalui Sekretaris KPI telah ditetapkan bahwa untuk gereja sejagat tetap merayakan peringatan arwah orang beriman. Ini adalah satu kesempatan yang baik, yang mana gereja memberikan waktu serta memberikan kita kesempatan untuk menata hati dan hidup kita, yang mana kita semua pada akhirnya harus mengejar kebahagiaan surgawi yang senantiasa dijanjikan dan juga yang kita impikan bersama Yesus Kristus penyelamat kita. Maka marilah saudara-saudari terkasih, agar doa-doa kita ini berkenan di hadapannya, marilah kita bersama memohon ampun untuk segala dosa-dosa. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang berkuatan mendalam, yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga menentukan harapan kami, bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Muhammad. Setelah memutuskan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang setengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya di Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak ada harapan bahwa orang-orang yang hidup itu akan bangkit,
Dari sebab itu, disuruhnyalah menyerahkan kurban penebus salah untuk semua orang dengan segala itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Semua orang akan ditinggal kembali dalam persekutuan dengan Yesus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Yesus telah memberikan dan orang mati sebagai suruh dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang ke masa seorang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang ke masa seorang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan ditinggal kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut-urutkannya Kristus sebagai buah syukur. Sudah itu mereka yang menjadi firman pada waktunya kedatangan. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, Kristus harus meninggalnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia dirasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditakutkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditakutkannya, sudah barangkali Allah sendiri yang telah melakukan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditakutkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menakutkan diri di bawah Dia dan telah melakukan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak, tetapi untuk melakukan kehendak Dia
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka semua yang meninggal di dalamnya. Dan sama seperti Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Saudara, penggalan ayat ini itu seolah-olah mengantar kita untuk melihat bahwa ada seberkas cahaya di ujung fana. Maksudnya adalah bahwa dari kenyataan keterbatasan hidup kita, ternyata ada sesuatu yang tidak bisa dilenyapkan begitu saja. Sekalipun kadang-kadang kematian itu menjadi momok dan maut itu menjadi kesempatan yang sangat menakutkan. Entahkah itu untuk orang yang mengalaminya ataupun juga untuk kita yang bisa menyaksikannya. Saudara dan saudari terkasih, di dalam kenyataan ini kita diajarkan bahwa sungguh kalau kita benar-benar menghidupi cinta Kristus dalam hidup kita, maka pada akhirnya kita akan memperoleh kembali kasih itu dengan sempurna. Maka Santa Teresia kecil itu dia mengatakan kepada kita bahwa pada akhirnya yang menghakimi kita itu hanyalah cinta. Karena memang yang tersisa dari keseluruhan hidup kita itu adalah kasih Allah sendiri. Kita lihat bagaimana Dia menciptakan kita dari debu tanah, lalu kemudian Dia menghembuskan roh yang adalah kasih dari Allah sendiri supaya kita hidup. Dan kematian itu mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya kita harus mempersembahkan kembali semua yang kita terima ini sebagai bagian dari pengalaman cinta kita kepada Tuhan. Jadi ibarat ketika kita mengangkat hati dan kita memberikan apa yang menjadi bagian atau sebagian dari rezeki, dari kehidupan, dari anugerah yang bisa kita terima, yang tentunya berasal dari kemurahan-Nya. Maka saudara dan saudariku terkasih, jangan membiarkan iman kita padam, apalagi itu dia mati kalau putih. Hidupkanlah senantiasa iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Tampil dan hiduplah sebagai orang-orang yang meyakini dengan sungguh cinta dan belas kasih Allah yang selalu tercurah lewat kehadiran Yesus Kristus penyelamat kita. Saudara dan saudariku terkasih, peringatan arwah orang beriman itu sekurang-kurangnya menitipkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama,
dalam seluruh iman kita, kita boleh melihat dan mengecap bahwa hidup itu bukanlah dilenyapkan, tetapi diubah. Dan kesempatan untuk supaya kita dimurnikan di api penyucian di purgatorium itu adalah sebuah kesempatan untuk supaya kita boleh menarik manfaat dari setiap pertobatan, setiap cinta kasih yang Allah berikan untuk kita. Dan itu harus dibalas dengan kepatuhan iman yang selalu berasal dari kehidupan iman yang mendalam, dari doa-doa yang tulus. Maka sejatinya perayaan Ekaristi, setiap intensi misa yang kita persembahkan, doa-doa rosario yang kita wujudkan untuk mereka yang meninggal, saya kira berdaya guna pada kesempatan ini, pada titik ini, bahwa di dalamnya kita boleh melihat iman yang hidup, iman yang berasal dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Yang kedua, peringatan awal orang beriman ini juga mengarahkan hidup kita sekalian, bahwa sekali lagi jangan sombong, ya. Itu dialamatkan kepada kita, karena pada akhirnya kita semua itu akan mengalami sebuah pengalaman untuk menutup mata, pengalaman yang mana kehidupan yang fana ini harus kita tinggalkan. Dan sekali lagi, kalau kita tinggalkan kehidupan kita yang fana ini, dengan apakah kita sanggup untuk menukarnya? Selain dengan iman, dengan kasih, dengan cinta, dengan pengharapan yang kita hidupi, dengan kesetiaan yang kita jalankan di dalam setiap renung-renung panggilan, serta katakanlah kesetiaan hidup kita untuk mengasihi satu sama lain, di dalam hidup berumah tangga, di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup membiara, di dalam hidup bersaudara. Di dalam itulah semua cinta ini pada akhirnya kita padatkan, sehingga semoga dari kepenuhan kasih ini sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada gunanya untuk membalas dendam, tidak ada gunanya untuk iri hati, tidak ada gunanya untuk kita sombong, tidak ada gunanya untuk kita terlena dalam dosa-dosa yang membuat kita untuk selalu jauh dari kasih dan pengampunan yang berasal dari Tuhan, yang bisa kita ungkapkan kepada sesama dalam ketulusan hati kita masing-masing. Maka sekali lagi, perayaan 2 November ini itu adalah perayaan kemenangan kasih. Kita harus menang di dalam cinta Kristus, agar kelak kita boleh mengecap kebahagiaan surgawi yang berasal dari Allah Bapa kita. Selamat untuk berdoa bagi mereka yang telah meninggal. Selamat juga untuk berdoa untuk pengudusan diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita sampaikan doa-doa pertama. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita kehidupan kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepada-Nya. Bagi Allah selamat kita yang telah meninggal, bagi Allah semua orang yang tidak cinta. Ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing, dan jawablah mereka dengan persekutuan Roh Kudus di surga.
Marilah kita memohon. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan bahwa aku buat beriman ada di tangan, dan bahwa kami semua Engkau panggil untuk bangkit, untuk hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra. Jangan membiarkan hati kami gelisah, tapi teguhkanlah perjalanan keziarahan kami menuju kepada. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran dan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Marilah
Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersama. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan Dia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman Engkau dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan kekuasaan, serta seluruh pasukan surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan uskup kami, Hilarion, serta semua rohani. Ingatlah akan hamba-hamba, mereka semua yang kami intensikan dalam kesempatan ini, juga secara khusus untuk anak Tasya dan juga anak Maria Piani yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Tuhan dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami mohon terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Prahlada yang taat, Santo Yosef mempelai, para rasul dan
Tuhan Yesus Kristus, jangan menghidupkan dosa kami, tetapi perhatikan dan iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba.
Gereja Paroki Santa Marta, Minggu 2 November 2025. 1. Misa Minggu 9 November secara terang, dimulai jam 8 pagi. Lektor Bapak Yusitus Kusai dan Bapak Alex Hayaan. Mazmur dan doa umat Saudara Yusitus Saud. Organis Bapak Elo Berbapain. Haleluya Saudara Sinang Putra. Kor persembahan dan kebersihan untuk gereja serta toilet dipercayakan kepada lingkungan kaya. Tata tertib Bapak Francis Joseph dan Bapak Ambros Bolisaro. Buku lagu selama bulan November Madal Pagi. Keuangan Misa Minggu 26 Oktober, kolektor pertama sebesar Rp1.293.000. Kolektor kedua sebesar Rp2.510.000. Misa pagi selama 1 minggu sebesar Rp171.000. Kolektor misa lingkungan Hieronymus sebesar Rp308.000. Kolektor misa lingkungan Mikael sebesar Rp289.000. Kolektor misa penutupan bulan Rosario sebesar Rp1.611.000. Kolektor misa hari raya semua orang kudus sebesar Rp657.000. Solidaritas lingkungan Akis dan lingkungan Mikael bulan November masing-masing Rp500.000. Jumlah Rp7.839.000. Berikut kolektor selama bulan Rosario. Untuk lingkungan Skolastika sebesar Rp3.052.000. Lingkungan Mikael sebesar Rp4 juta. Lingkungan Benediktus sebesar Rp4 juta. Lingkungan Paulina sebesar Rp2.500.000. Lingkungan Agnes sebesar Rp5.128.000. Lingkungan Immanuel sebesar Rp5.543.000 dan lingkungan Hieronymus sebesar Rp9.620.000. Paus Atlantikus sebesar Rp417.000. Jumlah keseluruhan derma bulan Rosario sebesar Rp34.260.000. Uang tersebut akan dikirim ke keuskupan dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan seminar Petrus Pendidikan di Aimas. Yang ketiga, penerimaan sakramen. Pengumuman kedua akan dibuka secara gerejawi pasangan berikut: Hendrik Sineri dari DKI dan Oktovina Narawarin dari lingkungan Benediktus. Apabila umat mengetahui halangan pasangan tersebut, diharapkan melapor ke pastor paroki. Lain-lain selaku pengurus dan juga ketua dewan paroki, saya meminta kepada kita semua yang mengambil bagian dalam lomba paduan suara, baik tingkat anak, remaja, maupun dewasa, dewasa campuran, dewasa pria maupun dewasa wanita. Waktu latihan kita tinggal kurang dari 1 minggu. Pelaksanaan lomba dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 November. Oleh karena itu, melihat tingkat kehadiran kita yang masih tinggi di beberapa hari belakangan ini setiap malam, saya mengimbau kepada kita semua, memohon kerjasama dari kita semua untuk mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam lomba yang terakhir, lomba paduan suara, mewakili gereja kita, mewakili paroki kita Santa Marta. Masih ada kendala yang jumlah kehadiran. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mohon kita semua yang sudah terlibat dan sudah mengambil bagian
Saudari Yanike Dolce Berbuatwari, anak dari Bapak Albertus Berbuatwari dan Ibu Francisca Namusa, akan menikah dengan Yusuf Gabriel Samuel Sawyai, anak dari Bapak almarhum Edison Sawyai dan Mama Marcelina Dimara. Bagi kita sekalian yang mengetahui adanya halangan pernikahan untuk pasangan ini, diharapkan untuk melapor kepada pastor paroki. Yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada kita semua yang sudah berpartisipasi sampai di hari terakhir dalam pekan ini untuk seluruh perlombaan Vesparani, itu untuk kitab suci bagi anak-anak, bagi anak Mikael dan anak Kili. Terima kasih banyak sudah menampilkan yang terbaik. Penilaian dewan juri saya kira itu bukan tolak ukur, tetapi bahwa anak itu boleh tampil, sehingga bagi saya itu luar biasa dengan penguasaan yang menurut saya hebat sekali. Saya minta supaya orang tua dan juga kita sekalian untuk selalu mendukung anak-anak ini, karena saya melihat bahwa ada masa depan yang cerah, yang baik, yang kalau dikembangkan, saya yakin talenta itu akan berbuah dari 5 menjadi 10 dan dari 10 menjadi 100 misalnya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa sebentar itu ada kerja bakti di perkuburan Koi. Saya berharap supaya semua lingkungan hadir, keluarga-keluarga yang sanak familinya itu dimakamkan di sana, itu dimohon juga untuk hadir. Dan bagi keluarga bermaksud jangan lupa untuk membawa lilin, ya, supaya kita akan ada setelah selesai kerja kita doa sejenak dan juga memberkati perkuburan dan juga kubur-kubur Katolik sedapat mungkin yang ada di situ. Saya ingat yang terakhir kita makamkan itu adalah saudara Cornelis Ameriel. Saya lihat tadi ada kakak Leo Ameriel. Kakak Leo sudah jadi PTP itu sebentar, saya harap hadir di hadapannya. Tidak bisa, itu maaf. Tapi harus hadir supaya kita sama-sama bekerja di sana. Juga untuk